Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kemarin saya sampaikan penjelasan para ulama dari kitab fikih tentang ini. Bahasan yang pertama tentang definisi kurban dan pensyariatannya. Kapan mulai disyariatkan kurban? Dalam kitab lain disebut bahwa ibadah kurban ini dimulai tahun 3 Hijriah, bersamaan dengan tahun mulai diperintahkannya ibadah haji. Jadi kita semua sudah tahu bahwa kurban atau ibadah kurban secara bahasa itu artinya menyembelih binatang di hari-hari Idul Adha. Ya. Terus itu secara bahasa. Kalau secara fikih, secara ilmu fikih, ta'rif atau definisinya adalah menyembelih binatang-binatang atau hewan-hewan yang khusus yang ditentukan dengan niat pendekatan diri kepada Allah di waktu yang khusus juga. Binatang yang dikorbankan khusus di waktu yang khusus, niatnya untuk PDKT kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah. Terus atau kata definisi lainnya adalah apa yang disembelih dari binatang-binatang ternak dalam rangka takorruban, pendekatan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah yang maha tinggi di hari-hari penyembelihan, yaitu hari tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, itu ahli fikih ini mengatakan, dan sungguh telah disyariatkan di dalam sunnah, dan sungguh telah disyariatkan ibadah kurban ini, bukan tahun 2 Hijriah, bukan tahun 3 ya, fi sanati tsaniyah. Jadi kurban ini mulai tahun kedua, ya, tahun kedua minal hijrah, dari tahun Hijriah. Jadi tahun 2 Hijriah itu baru mulai ada ibadah kurban, ya. Sebagaimana zakat juga mulai disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Wa sholatul idain dan sholatil idain, dan sholat 2 hari raya itu mulainya ada setelah Nabi kita hijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah, tinggal 2 tahun di Madinah baru ada syariat ini. Jadi waktu di Mekah enggak ada Idul Adha, Idul Fitri enggak ada. Salat 5 waktu saja yang ada. Dan penetapan disyariatkannya ibadah kurban ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama atau para sahabat. Ini dalil dari Al-Qur'an tentang kurban kita semua sudah hafal. Fasholli li rabbika wanhar, itu
itu yang terkenal. Terus sedangkan dari hadis kemarin sudah dibacakan hadisnya ini. Lalu ini juga hadis yang kedua. Nah, kemudian apa hikmahnya kurban? Wal hikmatu min tasyri'iha, dan hikmah dari pensyariatan kurban itu huwa, dia adalah syukrullah, atau ya syukrullah, bersyukur kepada Allah. Dalam kita melaksanakan ibadah kurban itu selain untuk pendekatan diri kepada Allah supaya kita makin dekat dengan Allah, juga sebagai tanda terima kasih kepada Allah ala ni'amihil muta'addidah, terhadap nikmat-nikmat Allah yang banyak, yang tak terhitung. Tuh, begitu kata ulama ya. Nah, terus nanti ada yang mau penting saya sampaikan. Ini semua juga sudah ya. Jadi pembahasan yang kedua tentang hukum berkorban. Ya, ini para ahli fikih telah berselisih tentang hukum menyembelih kurban. Apakah dia itu wajib ataukah dia itu sunnah? Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Mana tadi? Nah, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya wajib sekali dalam 1 tahun terhadap orang yang tinggal bermukim dari penduduk negeri-negeri atau kota-kota itu. Jadi setiap penduduk kota yang ada di muslimin di situ, setiap muslim wajib berkorban setiap tahun. Wajib loh, bukan sunnah. Itu Imam Hanafi. Sedangkan Imam At-Tahawi dan selain beliau mengatakan bahwa perkataan Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib itu berbeda dengan 2 orang muridnya yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad ini, bahwa bukan wajib hukumnya tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian selain Imam Abu Hanifah atau selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa sungguhnya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah juga, ghairu wajibatin, ghairu wajibatun, ya, bukan wajib. Tetapi walaupun bukan wajib, mereka memakruhkan, meninggalkan ibadah penyembelih kurban. Jadi hukumnya makruh kalau meninggalkan ibadah menyembelih kurban, yaitu makruh lil qadiri, bagi orang yang mampu alaiha, atas kurban tadi. Sedangkan itu tadi mazhab Hanafi, wa dzalika indal Malikiyah, dan hal itu di kalangan mazhab Maliki alal masyhur, berdasarkan pendapat yang terkenal, itu sunnah muakkadah li ghairil haji bimina, bagi yang tidak sedang berhaji, yang di tanggal 10 Zulhijjah itu 11, 12, 13 mereka sedang berada di Mina untuk acara lempar jumroh dan sebagainya ya Pak ya. Terus apa ini? Wal akmal, dan yang lebih sempurna, yang paling sempurna indahum di kalangan mazhab Maliki, bagi orang yang mampu untuk berkorban, itu berkorban untuk setiap orang
yang ada pada dia satu kurban untuk setiap orang yang ada di rumahnya, yang ada di tempat tinggalnya, itu satu binatang kurban saja. Kayak menyembelih kambing satu untuk semua penghuni rumah. Terus kata pendapat Imam Maliki, maka jika seseorang manusia, seseorang itu menginginkan untuk berkorban, untuk menyembelih korban untuk dirinya sendiri, ya, dan juga untuk setiap orang yang ada padanya yang menjadi tanggung jawabnya, itu dari siapa saja yang wajib atas dia memberi nafkahnya, boleh juga. Jadi boleh juga orang itu berkorban dengan satu kambing, bukan hanya untuk sekeluarga saja, tapi siapa saja yang ditanggung nafkahnya. Jadi lebih luas lagi. Ini pendapat mazhab Maliki, ya, fil mazhab. Berikutnya wahya inda Syafi'iyah, dan ibadah kurban di kalangan mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnatun, hukumnya sunnah, enggak pakai muakkadah. Sunnah, tapi sunnatun ainun, sunnah ain. Ini baru saya dapatkan dalam kitab fikih, ada yang kita bisa dengarkan fardu ain, tapi ada sunnah ain ternyata. Jadi menurut pendapat Imam mazhab Syafi'i, ibadah kurban itu adalah hukumnya sunnah ain lil munfarid, bagi satu orang, bagi seseorang fil umur, di sepanjang umur hidupnya dia paling tidak pernah berkorban marrotan, satu kali saja. Kalau sudah pernah berkorban satu kali sudah cukup, kata mazhab Syafi'i. Ya, sunnah ain bagi satu orang loh ya. Dan yang kedua, korban ini juga bisa hukumnya sunnatun kifayatun, bukan fardu kifayah, sunnah kifayah. Sunnah kifayah yaitu inta'addadu ahlul bait, jika penghuni rumahnya banyak sekali. Wah, misalnya dia punya keluarga itu terdiri dari dia, istrinya 4, anaknya 40 misalnya begitu. Misalnya cucunya lagi mungkin tambah itu menyembelih kurban dalam keadaan seperti itu tuh sunnah kifayah namanya, bukan fardu kifayah. Kok saya enggak melihat Pak Mustar ya? Oh, sakit. Oh, ya. Maka jika seseorang melakukan itu dari penghuni rumah yang banyak tadi, kafa anil jami, sembelian satu binatang kurban saja mencukupi untuk seluruh orang yang berada di keluarga besar tadi. Nah, sampai sini berhenti. Dalil bagi mazhab Hanafiyah bahwa kurban itu hukumnya wajib adalah hadis ini yang kemarin juga sudah dibaca, gitu. Nabi aja bilang kok, man wajada sa'atan, barang siapa mendapatkan kelonggaran harta falam yudohi, lalu dia tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat id kami. Gak usah sholat id sekalian. Qalu, mereka dari hadis ini berpendapat, ya ini wa mislah hadzal ma'id, ya itu hukumnya wajib pokoknya. Ya sudah. Terus apa lagi yang penting-penting aja. Nah itu toh, saya nyari Pak Mustar enggak ada. Kemarin beliau tanya, mau saya jawab pertanyaannya, orangnya enggak ada loh. Bolak-balik kayak gitu loh. Kalau saya mencari orang, mesti pas dicari enggak ada. Wah adalah.
Ladalah kata. Kalau jumhur ulama berpendapat bahwa hukum ibadah kurban itu sunnah bagi yang mampu untuk melaksanakannya berdasarkan hadis berikut ini. Nah, ini hadis yang ditanyakan Pak Mustar kemarin. Minha, sebagian dari hadis yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya bukan wajib, bukan sunnah muakkadah, tapi sunnah saja. Itu adalah hadisnya Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah mengatakan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, idza ra'aitum apabila kalian telah melihat hilala Dzulhijjati bulan tanggal 1 Dzulhijjah, sudah melihat bulan tanggal 1 yang menunjukkan tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah, wa aroda dan dia berkeinginan. Nah, ini yang menjadi jawabannya Pak Mustari ini. Ya, pertanyaan Pak Mustari kemarin. Dan dia berkeinginan ahadukum seseorang di antara kalian ayyudhiya untuk berkorban atau menyembelih korban, falyumsik maka hendaknya dia menahan diri an sya'rihi dari rambutnya wa adfarihi dan kuku-kukunya. Jadi inilah dalil yang saya kemarin sudah nelpon Ustadz lagi, guru saya. Bentar Ustadz, ada perbedaan pendapat yang kita ketahui. Tanggal 1 Dzulhijjah itu orang tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sampai binatang korban nanti disembelih. Itu kan? Itu berlakunya hanya untuk orang yang hendak berkorban saja. Menurut hadis ini, dan Ustadz berpendapat, beliau memegang pendapat ini walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa bukan hanya yang akan berkorban, semua orang baiknya juga gitu. Tapi pendapat Ustadz, guru saya kemarin, kita ngikut yang ini saja. Jadi bagi saudara-saudara yang tidak berkorban, ya tidak apa-apa, mau motong kuku, mau cukur rambut dan sebagainya, ya. Tuh. Kalau kita sudah berniat akan berkorban, boleh mulai besok hari apa? Hari Sabtu. Sabtu tanggal 1. Berarti hari ini terakhir. Ya. Oh. Duh, belum kupotong kukuku. Sabtu ya. Sabtu ini tanggal 1. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Iya ya. Betul ya, Sabtu ya. Ya. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu dan sekalian. Apa ini? Oh, ada hadis yang lain. Wa minha, dan sebagiannya adalah hadis Ibnu Abbas, hadisnya Ibnu Abbas, di mana qala Ibnu Abbas telah berkata, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu salasun, ada 3 kata Rasulullah, ada 3 hal, ada 3 perkara yang hunna ketiga-tiganya mereka atau ketiga-tiganya ini ala faraid, menjadi kewajiban saya ulangi, ini saya salah bacanya saya sebentar. Ini sebentar ya. Kalau salah baca maknanya juga beda. Jadi salasun, ada 3 amalan atau 3 perkara yang hunna ketiga-tiganya bukan ala tapi alayya.
Ada 3 perkara yang ketiga-tiganya itu alaiya, terhadap diriku, atas diriku, diri Rasul maksudnya, itu faraid, hukumnya fardu, wajib. Wahunna, sedangkan ketiga-tiganya itu tadi lakum, untuk kalian, itu tatawwu, hukumnya sunnah. Ada 3 amalan yang untuk aku itu wajib, tapi untuk kalian semua umatku hukumnya sunnah. Apa 3 itu? 1 al-witru, sholat witir. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Wan nahru, dan menyembelih kurban. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Yang ketiga wa sholatud duha, dan sholat duha. Sholat duha itu bagi kita sunnah. Wa rawa at-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis di mana Nabi bersabda, umirtu bin nahri, telah diperintahkan kepadaku dengan ibadah kurban, wa huwa sunnatun lakum, sedangkan dia adalah sunnah untuk kalian. Jadi ini hukumnya berkorban. Nah ini. Ya ini kalau dibaca semua ya lama Pak. Jadinya makanya saya ambil yang penting-penting saja. Dan berikutnya masih ada waktu, saya mau lompat ke sini. Ini hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis Nailul Autar atau Bustanul Ahbar, Mukhtasar Nailul Autar, tentang ibadah menyembelih kurban. Kita lihat anunya aja, ya, judul-judulnya aja. Nah, kalau ada yang penting kita bicarakan. Pertama tentang apa aja yang syiar di kurban. Kurban itu termasuk syiar Islam ya, syiar. Kurbannya itu yang syiar. Perbuatan yang selain itu tidak termasuk syiar. Kita berkorban itu termasuk syiar Islam. Kemudian ini untuk orang yang pergi haji ini. Kemudian anjuran untuk berkorban, sudah tahu kita semua, hadisnya sudah pernah dibacakan. Berikutnya bab ini, orang yang berhujah tentang tidak wajibnya berkorban bagi orang yang tidak bisa berkorban karena sudah dilakukan penyembelihan kurban untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mampu berkorban. Ini berkorban itu paling baik dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tahun umur dari binatang kurbannya harus memenuhi syarat. Apa yang tidak boleh atau makruh untuk disembelih dan apa yang sunnah untuk disembelih. Ya sudah. Terus cukup berkorban seekor kambing untuk penghuni rumah, itu satu saja. Kambing satu saja sudah cukup untuk penghuni rumah, satu rumah beserta seluruh penghuninya. Kemudian menyembelih kurban itu sebaiknya di tempat sholat id. Nah kebetulan kita punya tempat sholat id di masjid ini. Kita korbannya juga di masjid ini. Ini cocok dengan sunnah Nabi. Kemudian mengenai memakan makanan dari binatang korban itu boleh. Kemudian berikutnya mensedekahkan kulit-kulit binatang korban dan lemak-lemaknya yang di badannya atau di ususnya dan sebagainya.
Nah, sampai sini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sudah baca banyak kitab hadis dan kitab fikih. Ini saya baca tentang, saya hampir aja salah. Saya berkorban tahun ini untuk saya, atas nama saya dan atas nama istri, itu atas nama Bunda. Waktu kita pertemuan Ahad keempat kemarin dijelaskan oleh Ustadz karena ada yang bertanya. Dijelaskan, ternyata ketika tanya, ya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal? Satu, orang yang berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal atau kerabatnya yang sudah meninggal, bagaimana? Beliau dengan tegas menjawab, idza mata ibnu Adam, ada idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam, apabila manusia itu mati, maka terputuslah amalannya, semuanya terputus. Tidak bisa lagi dia beramal. Illa min salasin, kecuali 3 amalan saja yang masih bisa dia dapatkan pahalanya. Dia tidak bisa beramal sehingga tidak bisa dapat pahala, kecuali 3 amalan yang dia bisa dapat pahala dari situ. Amalan apa itu yang bisa diperoleh pahalanya oleh orang yang sudah mati? Hanya 3 saja. 1, apa? Shadaqatun jariyatun, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sedekah nih. Bangun madrasah, bangun masjid, bangun pondok pesantren. Itu sedekah jariyah itu. Nanti kalau bapak-bapak sudah meninggal, tetap dapat pahala itu. Yang ngaji di sini berapa orang? Dia ngaji berapa? Jadi gini loh Pak, hebatnya sedekah jariyah itu ya. Apa namanya? Barang yang disedekahkan tadi, selama itu digunakan, maka semua aktivitas amalan yang diadakan di dalam tempat yang disedekahkan jariyah itu tadi, apakah masjid atau madrasah, pondok pesantren, itu pahalanya dialirkan semua oleh Allah, diberikan semuanya oleh Allah kepada yang sedekah jariyah tadi. Jadi kalau di situ ada pesantren besar, santri ada 1000, setiap santri baca Al-Quran 1000 ayat. Nah, jadi 1000 kali 1000 kali 10 hasanat dikirimkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada orang yang sedekah jariyah tanpa diminta, tanpa meminta. Jadi sedekah jariyah 1. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Saya tiap hari mengajarkan ilmu ini kepada saudara sekalian. Niat saya semoga ini jadi amal soleh saya untuk bekal mati. Sehingga nanti amalan-amalan yang saudara amalkan dari penyampaian ilmu ini, saya menyampaikan ilmunya, sampean mengamalkan. Nanti kalau saya sudah mati, kalau sampean tetap mengamalkan ilmu yang saya ajarkan dari Al-Quran dan Sunnah ini, saya dapat pahala terus. Berapa orang yang beramal? Terus kalikan aja. Nah, tuh. Au ilmin yuntafa'u bih. Jadi sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan. Makanya kalau saudara punya ilmu, ngajar. Enggak punya ilmu, belajar. Gitu loh. Itu hidup tuh isinya cuma begitu. Hidup yang bermanfaat tuh kan ada 4 toh. Salah satunya adalah aliman wa muta'alliman. Kun aliman au muta'alliman au, ada 4 tuh. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu, belajar, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu. Tahu yang terakhir apa? Aku dewe lali. Yang keempat apa, ada yang ingat? Oh, lupa semuanya, sudah. Enggak apa-apa. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga
wa waladin solihin, dan anak yang soleh yang yad'ulahu, selalu mendoakan kepada dia. Itu perlunya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, cucu-cucu kita menjadi cucu-cucu yang soleh, sehingga nanti kalau kita mati mereka pasti mendoakan kita, pasti itu. Tapi kalau anaknya nggak soleh, nggak mungkin dia ingat bapak udah mati, ya udah selesai, kita urusan kita sendiri, urusan rumah tangga kita sendiri, udah nggak ingat lagi sama bapaknya, ibunya udah meninggal. Sholat lupa mendoakan. Saya selalu mendoakan bapak saya, ibu saya, istri saya, bunda maksudnya, selalu, dan minta ditempatkan di Iliyin dan ketemu di surga Firdaus nanti. Nah, gitu. Bapak-bapak juga saya doakan kok. Tenang aja, tenang. Saya doakan juga. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu loh perlunya kita punya amalan paling enggak 1 dari 3 tadi. Kalau kita tidak bisa sedekah jariyah karena harta kita kurang, ya minimal saudara mendidik anak. Didik anak saudara jadi anak yang soleh. Atau kalau tidak bisa itu, bisa yang lebih hebat lagi, yaitu berilmu. Jadi orang yang berilmu. Jadi nanti ilmu itu selama dimanfaatkan orang, saudara dapat pahala terus. Nah, kalau korban gak bisa untuk orang yang sudah mati, gak bisa. Makanya saya cabut itu nanti namanya, bukan uangnya ya, ya, uangnya biar aja. Tapi namanya saya ganti, gak tahu nanti saya kasihkan ke siapa, saudara saya, mungkin yang kakak saya yang gak pernah kurban, yang kurang mampu, mungkin saya kasihkan nama beliau. Jadi nanti diumumkan kepada yang korban-korban itu ya, panitia ya, bahwa yang akan korban ini atas nama siapa ini korban sapinya. Harus orang-orang, nama-nama itu nama orang-orang yang masih hidup semua. Tidak boleh ada almarhum atau almarhumah. Ya, kalau perlu nanti disebarkan melalui surat endang. Nah saudara, tapi saudara perlu tahu, itu tadi pendapat yang dipegang oleh guru saya berdasarkan hadis-hadis yang ada. Karena tidak ada dalilnya yang mengatakan boleh berkorban untuk orang yang sudah mati, itu enggak ada. Kalau kita baca kitab fikih ini, sudah saya baca, Imam Syafi'i itu mengharamkan. Syafi'i loh, itu mazhab Syafi'i. Padahal di Indonesia ini mazhab Syafi'i mayoritas. Yang membolehkan itu malah madhab Hanabilah, Hambali sama Maliki, itu masih membolehkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Orang yang mati tadi pernah berwasiat, nanti kalau kamu korban, kamu korbankan untuk aku ya, ambil dari uangku. Wah, gitu Pak. Itu syaratnya. Dan lain-lain, syaratnya banyak. Jadi saya kira itu dulu. Nanti pengupasannya, penguraiannya pada waktu yang akan datang, insya Allah. Sekarang kita kajian ini saya akhiri dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.